menyikapi apa yang akhir-akhir ini terjadi di komal-komal kita, ya kan? Nah kemudian tuh kemarin saya ada sempat lihat eh, apa namanya orang-orang yang saya hormati lah ya, saya anggap guru yang suka berbagi pengetahuan itu kemudian eh, seperti dalam tanda kutip ya marah gitu karena merasa bahwa eh, niat baik mereka untuk mendamaikan suasana itu tidak dihargai. Betul, memang ada yang terjadi memang betul ada fakta bahwa beberapa teman-teman kita merasa kemarin di roomnya salah satu guru kita itu terjadi upaya-upaya perdamaian, cuman tidak terwujud ya. Puncaknya di kemarin ada Bu Ani ya di sana. Nah, saya hanya ingin menyampaikan sedikit keluh kesah teman-teman kita. Kenapa bisa narasi yang tidak adil itu atau berat sebelah itu muncul, gitu loh. Itu temanya malam ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Karena balik lagi ya, sebenarnya kita semua, siapapun, itu tetap menghormati dan menghargai niat baik dari orang-orang yang kita hormati itu untuk mendamaikan suasana. Ya, itu wajib dihargai, dihormati, dan tidak boleh tuh kita sampaikan narasi-narasi negatif lah. Tapi memang dalam perjalanannya kan teman-teman itu bisa menilai juga gitu. Nah, puncaknya kembali lagi ya di peristiwa Bu Anit kemarin. Tapi saya ingin tarik mundur sedikit ke belakang deh. Di upaya perdamaian yang pada saat itu saya hadir secara langsung di sana. Nah, memang semenjak saat itu ketika saya turun, memang saya sudah mendengar tuh. Bahkan di typing tuh juga banyak yang typing. Nggak adil, berat sebelah gitu, berpihak, bla 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 bla. Typing itu banyak gitu. Nah, setelah dianalisa dengan dari sumber-sumber, kemudian kita ada beberapa teman yang menyampaikan, ada yang memberikan rekaman juga pada waktu itu, ada yang merekam sempat gitu ya. Ternyata memang, mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya harus menyampaikan ini dan ini memang keluh kesah dari teman-teman kita juga gitu loh. Bahwasanya Komal itu sebelum dimulainya perdamaian diawali dengan narasi ini sudah ada biang keroknya. Maka banyak teman-teman kita berpendapat bahwa Komal itu sebelum dibuat ternyata sudah ada kesimpulannya. Maka teman-teman kita kan wajar dong mempertanyakan. Ini upaya perdamaian yang bagaimana? Mengkonfrontasi atau untuk menghakimi? Lalu kemudian ada narasi dari ibu hostnya ya, waktu itu mengatakan bahwa kita harus paham karakter orang. Nah, di sini titiknya ternyata. Justru karena kita sudah paham dengan karakter masing-masing, ya, sebenarnya mempertemukan dua orang itu nggak ada gunanya. Mediator itu tidak perlu mempertemukan dua belah pihak. Bisa bertemu ketika sudah ada kesepakatan. Atau minimal salah satunya mau mengalah. Jadi sebaiknya seorang mediator itu ya menghubungi kedua belah pihak yang bertikai. Bukan mempertemukan di tengah-tengah kemudian menjadi juri.
Yang terjadi kemarin itu bukan mau mendamaikan, mempertemukan untuk saling memaafkan, nggak bisa. Jadi ada pemikiran teman-teman ya, analisa teman-teman, seolah-olah komunikasi itu hanya dilakukan oleh salah satu pihak aja ke sono, yang kesininya nggak ada. Seharusnya mediator yang baik itu menghubungi ke sana, menghubungi ke sini, menanyakan apa maunya di sana dan apa maunya di sini. Ketika tidak ada kesepakatan, tidak perlu dipertemukan. Tapi kalau, oh ya sudah saya mau kayak begitu, yang sebelah sini juga ngomong, oh ya dah kalau begitu, bertemu. Tidak lagi membahas A, B, C, D, ya udah. Kamu maunya begini, saya maunya begitu, kita udah damai, ya udah, salaman. Maaf-maafan, udah, beres. Nah, puncaknya di Bu Ani kemarin, ketika lawannya Bu Ani bicara, Bu Aninya diam. Ketika giliran Bu Ani bicara, dipotong sama lawannya, semuanya pada diam gitu. Disitulah teman-teman melihat bahwa ini berat sebelah. Seolah-olah yang mau dicari itu apa? Kalau memang kita semua orang hukum, ya, kita semua paham hukum, atau minimal yang pernah di roomnya Mr. Z ini belajar tentang hukum, peristiwanya sudah jelas, ada fitnah, ya kan? Entah siapa yang memulai kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada yang memfitnah dan ada korban fitnah. Kenapa itu tidak pernah diberikan ketegasan? Seolah-olah malah diwajarkan. Ya wajarlah karena ini, karena itu. Dia begitu karena A, dia begini karena B. Hanya mencari sebab akibat. Perbuatannya tidak pernah disikapi. Apakah orang memfitnah itu, misalkan karena dia disenggol terus dia memfitnah, artinya memfitnahnya boleh? Itu kan pertanyaan sederhana sebenarnya. Jadi saya sepakat dengan kalimat terakhirnya kemarin ya. Beliau-beliau itu tetap orang yang harus kita hormati. Saya juga menghimbau sama teman-teman, jangan bernarasi negatif. Tetap kita hargai, kita hormati keinginan beliau-beliau itu untuk mendamaikan suasana. Kalau awal mulanya karena roomnya Mr. Z misalkan, saya pastikan. Makanya hari ini, saya sendiri yang datang ke sini, saya menunjukkan dan saya membuktikan bahwa di roomnya Mr. Z nggak ada masalah apa-apa. Siapapun bisa naik, siapapun bisa nonton, siapapun bisa menimba ilmu di sini. Mr. Z dari dulu saya tahu, diskusi pertama Mr. Z waktu nonton itu pertama dengan saya kok. Saya orang yang pertama diskusi dengan Mr. Z. Betul. Untuk membahas kasus Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Hanya saya berdua, reaction waktu itu nonton. Makanya saya bilang, tidak ada satupun keributan ini yang menyebabkan roomnya Mr. Z jadi cacat. Nggak ada. Jangan menjadikan sentimen-sentimen pribadi kemudian ditarik-tarik, dibawa-bawa seolah-olah nggak mau naik ke sini karena ada si A, nggak mau naik ke sini karena ada si B. Room ini bukan punya siapa-siapa. Room ini punya Mr. Z. Kita datang ke sini dengan niat yang baik, mau menimba ilmu, mau belajar, mau berdiskusi, mengasah kemampuan kita berdiskusi, bernarasi, beradu argumentasi. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan room ini. Jadi tolong jangan ditarik-tarik, jangan dibawa-bawa, apalagi dijadikan bahan.
Sekali lagi saya mohon maaf kalau narasi saya keras ya. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang menjadi keresahan teman-teman juga. Jadi kalau ya, kemarin saya dengar juga sahabat saya, teman saya ya, abang saya bilang, kalau mau LP, saya sudah menempuh itu. Saya dengan istri sudah menunjuk kuasa hukum, saya serahkan semuanya berproses. Saya tidak perlu menunjukkan apa-apa, tidak perlu membuktikan apa-apa. Semua sudah saya serahkan ke kuasa hukum. Saya serahkan semuanya pada proses hukum. Tapi kalau yang berkaitan dengan media sosial, ya tetap harus kita bahas. Hukum tetap hukum. Apalagi menyangkut nama-nama besar gitu ya. Jadi keresahan kemarin itu ya yang kami nilai ya, sebelum perdamaian itu atau misi perdamaian itu dimulai, narasinya sudah ada kesimpulan. Entah siapa ya yang kesimpulan itu dapat dari mana saya kurang tahu. Tapi narasinya pada waktu itu, peristiwa ini sudah ada biang keladinya, biang keroknya. Ya untuk apa ada perdamaian kalau sudah ada, mending kita hakimin aja dia rame-rame kalau gitu. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Enggak. Ada 2 orang bermasalah. Kemudian salah satu dari 2 yang bermasalah ini ngajak orang. Atau menjadikan orang lain sebagai alat. Itu aja udah perbuatan salah. Kenapa nggak dikoreksi? Harusnya tegas dong. Makanya beberapa waktu yang lalu ya, waktu ada Bang Maksi di sini, saya bilang, orang-orang yang kami anggap, kami hormati ini, kami muliakan ya, kami anggap guru, bisa nggak bersikap tegas? Punya sikap. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Karena dengan begitu, semua orang akan mengikuti fatwa-fatwa kalian. Tapi ketika kalian sudah mulai menunjukkan kecenderungan terhadap sesuatu yang justru netizen ini tahu fakta sebenarnya, itu akan berbalik. Ralat kaliannya. Kalian maksudnya? Kaliannya di apa? Kalian. Diganti apa? Beliau. Anda. Oh, beliau. Ya, Anda. Anda sekalian. Maka nanti akan berbalik. Karena sudah pernahkah orang yang terutama saya deh dengan istri ya, pernah nggak saya ditanya masalahnya apa? Semua konflik itu landai. Tapi ketika saya masuk ke tengah-tengah itu, konflik itu jadi tajam. Dari awal saya sudah bilang, saya nggak ikut-ikutan. Cepat selesaikan. Jangan tarik-tarik saya. Kalau saja ya, sinyal itu dibaca dengan benar, VT yang awal itu diturunkan, mungkin saya salah satu yang mendamaikan orang-orang yang bertikai ini. Tapi malah petantang-petenteng. Seolah-olah nantang, ya udah. Kita teruskan. Dari 2 orang yang bertikai, saya sudah sampaikan pesan. Silahkan selesaikan masalah kalian, kita nggak ikut campur. Saya tegur istri saya tuh, jangan ikut campur. Biarkan mereka.
Tapi justru anehnya, salah satu dari yang bertikai ya, menjadikan istri saya sebagai alat. Coba, di mana korelasinya? Ya, saya sebut nama aja deh, susah saya. Jimmy berantem sama Sela, ya. Untuk mendapatkan reaksi Sela, Jimmy menggunakan Ica. Korelasinya di mana? Ini penjelasan Jimmy sendiri ya. Dia mengangkat VT fotonya Ica untuk menunjukkan bahwa foto itu dia dapat dari Sela. Kenapa nggak di VT itu dia bilang, aku sengaja bikin VT ini karena foto ini aku dapat dari Sela. Gitu dong tulis captionnya. Ini tanpa caption apa-apa. Tulisannya, backsoundnya, hargai orang kalau kamu mau dihargai. Bukan sedikit orang yang bertanya kepada Ica, lagi ada masalah sama Bu Jimmy ya, lagi ada masalah sama Kak Jimmy ya. Capek kan kita ngejawab. Akhirnya Ica komen di situ, turunkan VT saya. Turunkan foto itu. Dihapus. Itu tanggal 31 Oktober. Itu kita tidak bereaksi ya. Oktober. Di 16 November dia DM. Ica bilang lagi, turunkan VT saya, foto saya. Nggak dibales, nggak dibaca. Sampai saya bereaksi di bulan Desember. Kurang banyak apa waktu kami diam? Selesai nggak masalah dia dengan Sela? Nggak kan? Padahal ketika masalah dengan Sela, juga ada masalah dengan Bu Ani, juga masalah ada. Ketika dia sudah mulai nyenggol saya, ada beberapa teman saya yang juga jengah. Lalu kemudian dia kata-katain teman saya. Jadinya besar. Lalu mau didamaikan. Persoalan Sela dengan Jimmy itu berbeda dengan Jimmy dengan saya. Nggak ada urusannya dengan Sela. Jimmy itu personal ke saya dengan Ica. Bukan salah Sela, tapi salah Jimmy yang tidak mampu bersikap. Menjadikan orang lain untuk jadi bahan. Pertikaiannya dengan Sela. Makanya ketika dipertemukan, saya nggak peduli dengan urusan Jimmy dengan Sela. Bukan urusan saya itu. Yang saya tanyakan, kenapa VT istri saya nggak kamu turunkan? Nggak bisa jawab kan? Tapi narasinya pada saat itu, saya ditanya mau saya apa? Iya. Aneh. Makanya saya cuma minta ya, katakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Jangan menganggap dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, nggak ada masalah. Berulang kali saya bilang, ini masalah sepele, tapi lihat dampaknya. Lihat ke depannya. Bagaimana narasi-narasi itu dikeluarkan, fitnah-fitnah itu diproduksi, lalu kemudian kita mungkin bisa mengakhiri. Tapi bagaimana dengan dampaknya?
1 bulan yang akan datang, 2 bulan, ketika lagi kita enak-enak ngobrol kasus begini, diskusi-diskusi, tiba-tiba di bawah ada yang typing, Mr. Blind, lu ini, lu itu, lu ini, lu itu. Enak nggak Betul. didengar? Siapa yang bisa bertanggung jawab untuk itu? Siapa? Jadi jangan berpikir bahwa mendamaikan, damai udah beres, sudah. Memang enak. Mudah, turunkan, kalian kan dewasa, kalian berpendidikan, turunkan sedikit tensi, turunkan ego. Bener, bisa, itu mudah, gampang. Tapi pernah kepikir nggak dampaknya? Berbeda dengan proses pidana di pengadilan. Fakta dihadirkan, kronologis diusut, bla 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 bla, vonis dikeluarkan. Yang bersalah ya bersalah, mendapat hukuman sanksi. Hukuman itu sekaligus membersihkan nama korbannya. Lah kalau di media sosial, bukannya mencari benar salah, hanya fokus pada maaf-maafan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan sementara, Mr. Z. Mungkin dari teman-teman yang lain ada, silahkan. Oke, terima kasih Mr. Blind. Jadi itu ya suara hati ya dari Mr. Blind ya, melihat fakta yang sebenarnya. Bahkan kemarin juga saya sempat diskusi dan saya membuat VT, tapi ini kan kita bermedia sosial orang dewasa. Ketika ada suara-suara seperti ini, kita harus melihat apa namanya ya, menyadari lah, kemudian bersikap bahwa ini ternyata nggak benar, nggak baik. Ya sudah, kalau nggak benar di apa diturunkan. Begini, saya punya cerita ini teman-teman. Mohon maaf, kisah saya ini, pribadi saya. Saya pernah di depan Indomart. Di depan Indomart. Indomart itu ada lampunya itu. Mungkin teman-teman yang pernah nonton saya bisa lihat. Aku di keluar dari Indomart, saya membuat video. Teman-teman kami semua gitu ya, saya ini kami semua dari grup Indomart mendukung Prabowo, begitu teman-teman. Masuklah di VT itu, kemudian sang pemilik Indomart, bos besarnya Indomart, langsung DM saya, mohon maaf Mr. Z, pakai akun Mr. Z, mohon maaf Mr. Z, dengan hormat saya minta VT itu diturunkan. Aku karena DM-nya itu 1 kali 24 jam, aku abaikan, di somasi lagi. Mohon maaf Mr. G, mohon VT tersebut diturunkan. Apabila tidak diturunkan maka saya gitu ya, si Indomaret itu langsung saya buru-buru turunkan. Kemudian saya minta maaf kepada Indomaret. Padahal itu tujuannya kan bukan ke yang lain ya. Indomaret juga bukan saya jelek-jelekan, tapi dampaknya. Memang dampaknya bisa ke seluruh Indonesia itu terhadap framing saya. Indomaret kok dibawa-bawa mendukung Prabowo, padahal Indomaret itu tidak berpolitik. Itu contoh. Dan begitu diminta saya diturunkan VT-nya, saya turunkan. Oh iya ya, saya harus turunkan. Padahal niat saya adalah mendukung Prabowo dengan cara menjual nama Indomaret. Ternyata Indomaretnya marah, kemudian menegur saya turunkan. Dan saya minta maaf kepada Indomaret. Itu sih dari saya. Ini terkait dengan VT ya, bukan terkait dengan mediasi. Silakan, mungkin ada teman-teman yang lain. Nah, gak ada yang ngomong nih. Ya, karena mungkin nggak mau mencampuri Mr. Bang. Karena Jadi saya benar nggak tadi. mengerti masalahnya apa, Mr. Blind. Iya nggak apa-apa Bu Dokter. Maksud saya juga begini ya. Terserah apapun namanya, mendamaikan, memediasi, apapun namanya itu. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah teman-teman.
Kenapa teman-teman bisa berpikir ya berat sebelah, tidak adil, bla bla bla, itu ada sebabnya. Karena di awal narasinya itu sudah ada kesimpulan bahwa ini ada biang keroknya. Bahkan disebut namanya pada waktu itu. Iya. Sementara nih. Sementara untuk kasus saya itu serangan personal akibat ulahnya Jimmy sendiri, bukan ulahnya Sela loh. Jimmy yang memposting itu dengan alasan untuk menunjukkan bahwa foto itu dia dapat dari Sela. Urusan dengan kita apa? Puncaknya saya juga harus turun tangan. Itu tanggal 13 Desember ya, saya balik dari Jakarta tuh. Saya dengar itu dengan telinga saya sendiri. Bagaimana saya disindir-sindir, dikata-katain. Dan saya bereaksi. Oh, personal 31 Oktober tuh. Iya, 31 Oktober loh. PT tentang Ica itu di up. 13 Desember saya baru bereaksi. Artinya apa sih? Artinya sudah segitu banyak waktu yang kita berikan dan kita nggak mau ikut campur. Itu aja udah jadi bukti kan. Kita biarkan. Ica komen di situ, komentarnya dihapus. Ica DM nggak direspon. Ada temennya dia telepon Ica sampaikan, tolong suruh turunkan itu juga nggak jawabannya suka-suka saya katanya, saya nggak mau diatur-atur. Wah. Lalu di situ waktu di pertemuan saya dengan dia bilang itu karena Ica ngomong duluan katanya, nggak mau diatur-atur. Lah karena dia duluan menyuruh Ica jangan berteman dengan Sela. Urusannya apa? Lagi-lagi ya, urusannya apa? Saya berkawan dekat dengan teman-teman saya ya. Teman-teman saya juga bilang, Bang, udah Bang, nggak usah direspon Bang. Ngapain lu ngurusin yang begituan Bang? Receh itu Bang. Tapi ketika saya bereaksi, teman-teman saya itu juga diem aja. Nggak ada yang bilang, saya pun nggak bilang suka-suka gue. Ngapain lu ngatur-ngatur gue? Nggak pernah saya bilang begitu sama teman saya sendiri. Saya izin turun dulu ya, Mr. C dan teman-teman ya. Udah jam 1. Iya, Bu Dokter. Yuk, makasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Dokter. Bu Dokter. Makasih, besok kita ketemu lagi. Sama-sama. Ya, aku mau minta pendapat Pak Ustadz ini, boleh Mr. Blind? Boleh, Mr. C. Coba Pak Ustadz, naik dulu Pak Ustadz, ini penting Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Bang Deddy juga ada pendapat lah, Raffi ada pendapat, Bu Simaya ada pendapat, nanti disampaikan aja karena sudah melihat situasinya. Teman-teman itu bukan berarti ikut campur, ya. Teman-teman itu sebenarnya ingin menyampaikan juga, cuman ngelihat tipikal orangnya, ya. Dikonfrontasi dengan yang bersangkutan langsung aja ngeyel. Ya memang Mr. Z. Sudah terjawab sendiri ya Mr. Blind ya. Iyalah. Makanya saya bilang. Karena Mr. Blind kan sudah tahu karakter saya kan. Tahu sangat tahu Mr. Z. Nah. Saya sangat tahu. Jadi justru karena paham karakter itulah ya. Kalau benar paham karakter siapa-siapa yang sedang berkonflik,
Tidak ada sebenarnya itu perdamaian itu dengan mempertemukan, mendengarkan. Harusnya di belakang layar, misalkan, silahkan cari informasi sebanyak mungkin dengan Jimmy. Setelah itu, cari informasi sebanyak mungkin dengan saya dan Ica. Itu fair. Kalau sampai saya harus dipertemukan dengan Jimmy, nggak akan ada itu yang sopan-sopan. Nggak ada masalah orang mau berpikir bahwa, wah, ternyata aslinya Mr. Blind begitu ya. Iya, aslinya saya kayak begini. Kalau berurusan dengan harkat dan martabat saya ya. Kalau perdebatan di kasus-kasus itu biasa itu. Tapi kalau penyerangan secara personal tentang harkat dan martabat, maaf. Dari kronologi saja, teman-teman kan semua tahu ya, bagaimana sih cara kita mengurai sebuah perkara itu? Bagaimana sih konstruksi hukum itu dibangun? Pasti dari kronologis, dari timeline. Itu sebenarnya kuncinya. Di situ akan terlihat siapa yang memulai, apa penyebabnya, konflik siapa dengan siapa, karena ada timelinenya semua. Lalu kemudian kemarin ketika Bu Ani mencoba membahas itu, dengan entengnya Jimmy bilang jangan ke belakang-belakang dong. Loh kenapa? Karena akar masalahnya itu di belakang, bukan di depan. Kalau hari ini yang dijadikan masalah, di mana logika kita berpikir? Lihat ke belakangnya dong. Siapa yang memulai? Buktinya kan ada, faktanya kan ada. Siapa yang duluan naikin VT? Kapan VT itu bertahan sampai berapa lama? Kapan saya mulai? Kapan saya mulai buka Komal untuk membahas? Lalu kemudian reaksi saya itu dipermasalahkan. Wah, Mr. Blind sama Ica terlalu berlebihan. Kalau saya nggak berlebihan, nggak akan ada jejak digital saya nanti di kemudian hari ya. Yang menjadi catatan bahwa saya pernah melawan nih, penyerangan terhadap harkat dan martabat saya. Terus saya disuruh diam gitu. Sementara VT-VT tentang saya bertebaran di mana-mana. Bahkan narasi-narasi itu akan dipakai orang untuk waktu yang akan datang. Teman saya juga geram ketika saya disebut buta. Tapi saya bilang apa sih? Biarinlah, kan itu fakta. Ya nggak bisa gitu bang, tapi kan gini-gini. Udahlah, nggak masalah kalau itu. Tapi kalau fitnah, itu ceritanya beda. Lah sekarang bagaimana ya seseorang bisa berpikir bahwa saya harus membuktikan sesuatu ke dia. Ketika saya menikah, dia minta bukti. Lah dia siapa? Aneh di situ. Saya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Apapun yang saya lakukan, itu tentang diri saya, bukan tentang orang lain. Jadi nggak ada urusannya dengan mereka-mereka itu sebenarnya. Karena saya pun sebenarnya tidak pernah ngurusin hidup mereka. Kan gitu kan? Kenapa kita tidak bisa berteman biasa-biasa aja sih di media sosial? Saya nggak perlu tahu Anda siapa, background Anda seperti apa, latar belakang Anda apa. Saya nggak perlu tahu itu semua. Karena saya berteman dengan Anda dengan cara Anda berpikir dan narasi Anda.
Ketika nanti di suatu saat dalam pembahasan kasus tertentu kita berbeda pendapat, maka kita akan berlawanan. Jadi itulah yang dirasakan teman-teman. Tapi saya sudah menghimbau, jangan pernah ada narasi negatif. Ya, kecewa boleh, tapi tetap kita harus hormati, hargai bahwa beliau-beliau punya niat yang baik untuk mendamaikan suasana. Walaupun ada kekecewaan di balik itu, ya cukup kita simpan aja sendiri-sendiri. Cuman yang ingin disampaikan adalah, ya cukup disayangkan ketika Komal itu dibuat, sudah ada kesimpulan sebelumnya. Bahwa ada biang keroknya. Ketika ketemu biang keroknya, apa masalahnya selesai? Berarti bukan itu biang keroknya. Kemarin sempat disinggung. Bagaimana kalian mencecar Sela katanya. Kabur dia. Tapi kami sudah dapat poinnya. Dan kami sudah mengambil sikap. Berantem gak kita sama Sela? Enggak kan? Itu poinnya. Begitu caranya. Kami cuma cukup dapat poinnya. Ya. Lalu kemudian netizen menilai, sudah clear selesai. Nggak ada yang perlu harus minta maaf, nggak ada yang harus begini, harus begitu, nggak ada. Akhirnya semua sama-sama tahu, ya sudah. Tapi ini persoalannya fitnah. Apa bisa fitnah itu dengan bermaaf-maafan? Ini media sosial. Yang saya harapkan, kemarin saya bicara sama Bang Maxi ya. Yang saya harapkan apa sih? Katakan yang benar itu benar, salah itu salah. Anda maki, saya maki. Kami berdua salah. Iya, betul. Karena dua-duanya memaki. Sama-sama salah. Ya kan? Betul. Tapi kalau melihat sebab, itu harus ada siapa benar siapa salahnya. Kalau perbuatan sama-sama salah bisa. Jadi narasi yang dikembangkan ya. Ketika saya bereaksi, saya terlalu keras dengan Ica. Saya gak berhenti-berhenti. Saya yang zolim bawa-bawa ini, bawa-bawa itu. Lihat bagaimana mereka memproduksi fitnah terhadap saya dan istri. Berani gak bersikap tentang itu? Itu dulu deh. Sisanya kalau saya disalahkan, saya pasti terima. Tapi tolong, sikapi dulu perbuatan orang itu. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Bu Jim, saya tahu Bu Jim itu orang baik. Bu Jim pasti bijaksana. Bu Jim orang dewasa. Bla 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 bla. Fitnah yang dia produksi masih bisa dipuji. Jika ada sebuah tindak pidana, ya, antara pelaku dengan korban, hal yang pertama kita lakukan dari sisi empati apa sih? Yang kita lihat tuh korbannya dulu.
Nah sekarang seolah-olah dia diberi fasilitas nih untuk menyampaikan bla bla bla. Ketika dikonfrontir kabur. Hadapin kalau bener. Mau pakai diskusi macam apa sih? Kita kan bukan manusia, bukan binatang. Kalau disuruh kita diam, kita diam. Disuruh sopan, kita sopan. Disuruh hargai, kita hargai. Tapi ketika kita sudah mengikuti semuanya, menurunkan tensi kita, pihak lawan ya masih sok-sokan, merasa dibela, merasa difasilitasi, merasa di backup, mau petantang petenteng, stop dulu guys. Kalau cuman saling maki, itu biasa. Balik lagi ya. Tapi kalau fitnah itu beda. Ada yang bisa jamin nggak? Fiti itu nggak ada yang simpan. Ada yang bisa jamin nggak? Narasi itu bisa hilang langsung. Dengan bermaaf-maafan, dengan menyudahi semuanya. Kalau ada jaminannya, it's okay. Dari awal Mr. Z, saya sendiri ya. Saya sendiri yang bilang nih. Saya masih ingat kata-kata saya. Suruh dia turunkan Viti, diam jangan balas lagi, jangan bahas lagi. Saya pun akan diam. Dan saya jamin semua teman-teman saya akan diam. Saya menjaminkan diri saya waktu itu. Dulu ya, di awal-awal. Ya. Karena saya tahu teman-teman saya ini, saya hafal karakter mereka. Mereka bukan tipe orang yang suka cari gara-gara kok. Secerewet-cerewetnya Bu Ani masih bisa dikasih tahu. Ya. Sengotot-ngototnya Mak Norma masih bisa disuruh diem. Oke, ya betul. Jadi mungkin terakhir dari saya ya, saya tetap menghimbau sama teman-teman, tetap hargai, tetap hormati beliau-beliau yang sudah meluangkan waktu untuk berusaha mendamaikan dan mendinginkan suasana. Tetap harus dihormati. Jangan pakai narasi-narasi miring, jangan narasi-narasi negatif lah. Kecewa itu wajar. Nanti biarkan publik aja yang menilai. Tapi kalau netizen saya nggak tanggung jawab ya. Ini khusus teman-teman saya aja. Oke. Gimana? Ya, saya sudah cukup sampai situ aja Mr. Z. Baik kalau sudah ini ya, teman-teman nanti silahkan ya. Saya berpendapat ya, apa yang disuarakan oleh Mr. Blind ini ada stigma negatif dari Viti, nah, sudah disebut dari nama-namanya. Oke, setelah kita mengetahui, ya kita semua juga ya membaca, melihat, kemudian mungkin Mr. Blind juga merasakan bahwa itu semua menyakitkan atau katakanlah itu tidak baik. Bagaimana sikap teman-teman nih? Pastilah kita bereaksi, ya seperti Mr. Blind sudah bereaksi. Lalu apa yang kita lakukan? Menilai teman-teman, menilai. Nah setelah menilai maka, oh ini tidak baik nih. Kalau tidak baik, caranya adalah jauhi, hindari, bukan ditemani, bukan justru jadi dipuja-puja. Kalau memang itu
tidak bagus, negatif, hindari. Sama juga teman-teman boleh. Ketika saya ini komal saya ini negatif, hindari sudah. Itu himbauan saya teman-teman. Jika Anda sudah menilai, melihat, membaca apa yang harus kita lakukan, jauhi, hindari. Bukan justru dijadikan teman. Itu aja ya. Ada tambahan nggak nih? Udah nggak ada kayaknya. Oke. Wah, udah pada Ya, tidur terima dia. kasih Mr. Brian. Apa Siap, yang Mr. Mr. Brian Z. sampaikan itu luar biasa ya. Itu menjadi apa namanya? Menjadi bahan ya, bahan untuk kita semua lah introspeksi diri. Oke, saya juga menghibur teman-teman yang begini-begini ya. Silakan disuarakan. Di komal-komal yang begini, yang adem, saya setia mendengarkan. Bukan untuk saling wek-wek-wek. Oke, terima kasih Mr. Blind. Baik, baik, baik. Siap, Mr. Z.